Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik, kembali pemirsa di rumah di Dokter Kita TVRI Bengkulu bersama Kita Sehat dan masih bersama saya Khairul Fahmi kali ini, dan kita masih membahas tentang yang namanya penyakit autoimun ataupun juga lupus bersama dengan Dr. Else dan juga Agung untuk di kesempatan hari ini. Nah, kita kembali tentunya untuk bersama Agung dan Dr. Else, selamat datang ya. Oke, kejebak macet ya. Macet Bengkulu mas. Ya. Baik, kita lanjut ke Agung dulu deh. Boleh silakan dengan penjelasannya kembali. Masih ada kan? Oke, baik. Sebelum kita dengarkan lagi untuk yang Dr. Elsa. Oke, baik. Tadi ke ini ya, slide-nya mengenai pencegahan ya. Ya. Nanti bakal dibahas mengenai seperti apa sih penyakitnya, akan lebih rinci ke Dr. Elsa ya dok ya. Oke. Oke. Nah, tadi kita bahas ke pencegahan bang ya. Ya. Nah, selanjutnya untuk dari slide-nya ini ke pengobatan. Nah, jadi seperti apa sih untuk pengobatan penyakit lupus ini ya atau autoimun ini? Yang pastinya Bang Fahmi, pemirsa TVRI harus datang ke Paskes pelayanan tingkat pertama, boleh ke klinik atau ke rumah sakit. Jadi penyakit lupus ini tidak bisa sembuh sendiri. Jadi harus datang ke pelayanan tingkat pertama boleh. Jadi ini sesuai dengan anjuran dari resep dokter ya. Jadi jangan asal aja. Ini kebiasaan masyarakat kita ya, kalau udah terkena penyakit searching di Google ya. Iya, betul. Ini cari obat di Google. keluhannya ya. apa sih ya udah. Jadi udah dapat di Google ya udah langsung datang ke apotik gitu ya kan. Karena pada dasarnya ini penyakit lupus ini bukan penyakit yang hal sepele gitu, berbahaya. Jadi harus datang ke yang memang memberikan resep obatnya harus dari dokter gitu ya. Jangan datang langsung ke tempat memang penjualan obat gitu ya, nggak boleh ya. Ya salah satunya juga untuk pengobatannya harus menerapkan perubahan gaya hidup ya. Yang saya jelaskan tadi, berhenti merokok, batasi asupan alkohol, karena ini menurunkan efektivitas dari obat. Kalaupun memang orang yang terkena penyakit lupus tadi, jadi dia sudah melakukan pencegahan nih bang, ya tapi masih tetap mengkonsumsi alkohol. Jadi efektivitas dari obat yang diberikan dokter tadi tidak mempan gitu. Oke, jadi nggak ngaruh ya? Iya, nggak ngaruh, percuma jadinya. Jadi memang harus yang memang udah kebiasaan mengkonsumsi alkohol, jadi memang harus berhenti dulu. Kalau bisa berhenti selamanya gitu ya bang ya. Karena memang nggak bagus juga untuk kesehatan. Terus selanjutnya juga rutin berolahraga, udah dijelaskan, dan teratur memeriksa kondisi. Jadi harus sesuai dengan dari indikator Germas, bahwasannya kita harus melakukan cek kesehatan secara berkala, minimal setahun itu 2 kali ya. Jadi bukan hanya penyakit lupus saja, boleh masyarakat yang umumnya harus datang ke fasilitas untuk melakukan cek kesehatan. Terutama yang penyakit lupus ini memang harus rutin datang ke dokter, karena kalau memang udah diberikan obat yang udah habis, misalnya kalau memang belum sembuh, tetap langsung datang ke fasilitas pelayanan tingkat pertama, boleh ke puskesmas gitu. Oke. Lanjut. Nah, ini ada temanya ini bang, untuknya. Saluri periksa lupus dengan secara mandiri juga, dengan sendiri ini bisa ya. diperiksa secara mandiri jadi ya? kita harus bukan hanya dari diagnosa dari dokter, tapi kita bisa juga kalau memang ada dari langsung dari kementerian ya, dari penyakit P2M, ini saluri. Yang pastinya kalau salah satunya juga sering terasa sakit, nyeri atau bengkak, itu salah satunya juga termasuk dari lupus juga. Demam di atas 38 derajat Celcius, ini salah satunya keluhan ya. Nyeri dada, terus sering merasa lelah. Salah satunya juga terdapat protein pada pemeriksaan urin dari yang memang pasien dari lupus. Terus kulitnya yang ada hipersensitif, juga sering mengalami kejang. Nah, terus selanjutnya ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu dan kelainan darah, sariawan lebih dari 2 minggu, dan jari tangan atau jari kaki pucat, kaku, atau tidak nyaman. Nah, ini dengan keluhan ini kita bisa merasa kalau memang udah
terasa atau udah terjadi di diri kita, ini salah satunya seseorang tersebut bisa didiagnosa juga penyakit dari lupus. Tapi akan tetapi untuk memastikannya memang harus datang ke dokter gitu, ke paskes kesehatan gitu. Ini ya, oke. Mungkin ini mengenai lupus dari saya. Oke, sebelum ke Dokter Elsa nih, itu kan ada pada wajah terdapat ruam kemerahan berbentuk kupu-kupu tuh katanya kan. Itu hanya di wajah aja yang muncul atau seluruh bagian tubuh? Untuk yang ruam ini yang pada dasarnya untuk yang ruam penyakit lupus ini di bagian yang lainnya juga bisa. Oke. Akan tetapi mungkin bentuknya tidak hanya bentuk kupu-kupu. Oke. Banyak ya nanti dijelaskan Dr. Elsa mungkin di bagian belakang telinga, di dada, di area seluruh tubuh Oke. gitu. Banyak karena jadi di seluruh ketubuhan ya, di seluruh ya, badan ya. banyak karena penyakit ini bukan hanya menyerang di area wajah saja gitu. Baik, terima kasih untuk Agung dan kita akan dengerin dulu nih untuk penjelasan dari Dr. Elsa. Kita yang pengen tahu nih penyebabnya apa, terus kenapa kenapa bisa terjadi yang namanya lupus ini sendiri, apakah ini penyakit keturunan atau tidak ya kan. Aduh, pokoknya banyak banget yang akan kita dengarkan. Silakan dengan penjelasan dari Dr. Elsa tentang penyakit autoimun ataupun juga lupus ini sendiri pemirsa. Langsung ya, kita balik lagi ke slide awal. Jadi kita tadi udah bahas ya, udah disinggung sama Mas Agung juga kalau sebenarnya SLE atau lupus ini dia penyakit autoimun. Iya. Jadi autoimun ini namanya ada auto sama imun. Harusnya imun itu melindungi tubuh kita nih. Betul. Ya, kalau ada virus, ada bakteri yang masuk, harusnya kita ada perlindungan dari imunitas tubuh kita. Tetapi dengan ada yang terjadi pada lupus ini malah imun yang menyerang balik tubuh kita sendiri. Jadi dia ada penyimpangan. Jadi yang dia tidak berfungsi sebagaimana mestinya di dalam tubuh seperti itu. Nah ini ya. SLE atau lupus adalah penyakit autoimun multisistem. Nah, jadi lagi-lagi ada multisistem. Jadi dia nggak cuman di satu organ aja, dia multi organ. Jaringan dan sel mengalami kerusakan yang dimediasi oleh autoantibody, pengikat jaringan dan kompleks imun. Jadi dia sebenarnya kalau ditanya manifestasi klinisnya apa, jadi dari ujung kepala sampai ujung kaki dia bisa bermanifestasi klinis kemana aja. Nah, salah satunya ini tadi, ada akut cutaneous lupus ya. Nah, memang salah satunya adalah butterfly rash. Butterfly rash yang bentuk kemerahannya di pipi. Tadi disinggung lagi sama Mas Fahmi, apakah cuman ada di wajah atau seluruh tubuh. Nah, ada lagi yang namanya subakut lupus yang di gambar yang di tangan itu ya. Jadi dia bisa di tangan juga, bisa di seluruh badan karena ada kata-kata multi organ. Jadi semua sel, semua jaringan, semua organ dia bisa bermanifestasi klinis ya. Jadi yang sangat disayangkan penyakit lupus ini itu tadi dia multi organ, semua organ bisa diserangnya. Lanjut ada yang namanya chronic cutaneous lupus atau discoid lupus. Nih, salah satu ciri khasnya dianya ada scarring and hair loss. Maksudnya adalah ada bercak-bercak ini kayak penyakit kulit di sekitar kepala dan juga ada kerontokan rambut seperti itu. Nah, di telinga juga ada nih, kayak apa kalau kita nyebutnya seperti koreng ya. Jadi dianya memang manifestasi ke kulit, manifestasi ke organ-organ vital, jantung, paru, dan terutama pada persendian-persendian seperti itu ya. Nah, ini kalau kita bicara angka kejadiannya atau prevalensi. Sementara ini baru data 2014 sampai 2016 ya. Ini pun baru yang ada di rumah sakit aja ya datanya, belum menyeluruh ke puskesmas, belum ada data sekompleks itu. Nah, kabar baiknya kalau di yang oranye ini adalah kasus, maksudnya adalah jumlah penyakitnya. Kalau yang hijau ini adalah jumlah meninggalnya. Kabar baiknya jumlah yang kasusnya atau diagnosa lupusnya dibandingkan yang meninggal masih banyak, intinya tuh masih sedikit yang meninggal seperti itu ya. Berarti apa? Berarti masih ada pengobatan yang memungkinkan untuk penyembuhan, proses penyembuhan atau memperlambat dianya itu memperparah dari penyakit-penyakit di organ-organ tertentu ya. Tapi jangan
dianggap remeh juga. Kita lihat dari sini persentasinya dari semakin tahun semakin meningkat ya, Iya, semakin betul. meningkat angka kasusnya ya. Dan kalau kita lihat angka meninggalnya 200 ini juga bukan angka yang sedikit ya, juga banyak angka kematiannya. Nah, ini kalau ditanya apa sih penyebabnya atau faktor resiko yang menyebabkan seseorang itu terkena lupus? Yang pertama memang faktor genetik yang paling sering. Oke. Faktor genetik yang paling sering, keturunan, entah kekerabatan yang dekat, keluarga inti, atau memang sudah keluarga yang maksudnya dari buyut-buyutnya. Iya, Ya. dari jauh-jauh ya. Dari keluarga jauh. Karena kita nggak tahu mungkin buyutnya dulu lupus, nah orang tua yang sekarang ini, kita kalau bicara pelajaran biologi SMP, SMA itu kan ada resesif sama Iya, dominan. betul, betul. Mungkin orang tuanya itu tidak bermanifestasi klinis karena hanya resesif. Ternyata pas anaknya dia baru bermanifestasi klinis seperti itu. Yang kedua faktor lingkungan. Nah, lagi-lagi ya kalau kita bicara faktor lingkungan, faktor makanan, kebiasaan pola hidup ya, itu juga berperan penting. Ada zat kimia seperti merokok, pewarna rambut, sinar UV, obat-obatan ya dan lain-lain. Yang ketiga pengaruh hormonal. Tetapi yang paling sering menyebabkan lupus ini yang paling pertama adalah faktor genetik. Faktor genetik ya, penyebab utamanya ya. Utamanya. Baru diikuti dengan faktor yang memperparah lainnya atau faktor resiko lainnya. Oke dokter, kita jeda iklan dulu dokter. Oke baik pemirsa, kita akan kembali setelah jeda berikut. Tetap bersama kami di Dokter Kita TVRI Bengkulu, bersama Kita Sehat.